Siapa? Kan nomor ini Iya kan, itu betul. Cuman ente juga sponsornya. Iya. Sponsor sini, di sini. Ini sangat ada. Diberikan kepada kita semua sehingga dapat bertemu pada hari ini, hari yang berbahagia. Kami tahu persis Bapak Presiden begitu sibuk dengan tugas penegakannya. Apalagi setelah diselesaikan ibadah bulan Ramadan, tak perlu dilakukan lagi. Bapak memang sangat peduli pada kami. Bapak telah memberikan kesempatan kepada pimpinan redaksi mengikuti penanganan tempat. Beberapa rekan kami telah terima kasih dan juga atas kesediaan Bapak menerima kami atas nama seluruh wartawan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kesalahan. Selama ini dari KPN kami terus pada kesempatan ini mengucapkan selamat hari raya dan kami berdoa semoga Bapak sehat selalu, bahagia dan dapat terus bersama kami pada peringatan Hari Pers Nasional selanjutnya. Menjelang ini diadakan pertemuan besar masyarakat pers yang direncanakan bulan Maret, namun ini lebih berbenah diri untuk lebih meningkatkan profesi. Apalagi menunjukkan sayang dan cintanya Bapak yang kami terima dengan lapang dada. Pembenahan segera kami lakukan. Pers disuruhkan untuk lebih berhati-hati dan waspada. Kami akui masih adanya rekan kami yang terlalu berarti dalam globalisasi informasi yang kini sedang terjadi. Tuntutan masyarakat di surat kabar, SKP, Serikat Pekerja Pers, dan P3I, Persatuan KPK yang dapat mengganggu. Akhirnya, setelah nanti Bapak Menteri Penerangan memberikan sambutan, rekan-rekan para menteri, kabinet undang-undang ke-6, para manggala pers, hadirin sekalian. Marilah bersama-sama kita sebagai umat beragama selaku insan yang senantiasa beriman dan bertakwa terlebih dahulu mempersembahkan rasa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini bersama Bapak Presiden Soeharto dalam memperingati Hari Pers Nasional. Karena hari ini masih dalam suasana Idul Fitri, kami sampaikan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Bapak Presiden dan hadirin sekalian, dunia pers Indonesia senantiasa melaksanakan introspeksi dan mawas diri dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Lebih-lebih ketika Bapak Presiden menyampaikan pidato di depan sidang pleno DPR tanggal 6 Januari tahun 1997 khusus mengenai pers, Bapak Presiden menyatakan, saya tutup, pers dan tokoh-tokoh masyarakat dapat memainkan peranan penting dengan membulatkan perhatian masyarakat ke arah yang lebih produktif, mengerem emosi, serta mendorong nawaran yang lebih jernih. Liputan yang mengadu-adu pendapat para pemimpin masyarakat yang formal maupun non-formal, atau menonjol-nonjolkan silang pendapat yang simpang siur hanya akan menimbulkan rakyat banyak serta menghilangkan kepercayaan atas kemampuannya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kelompok-kelompok dalam masyarakat akan mudah dihasut menjadi emosional sehingga dapat mendorong tindakan yang merugikan bangsa ini secara keseluruhan. Hari sebelum bahwa pers nasional akan senantiasa melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan menempatkan dirinya sebagai sumber informasi dan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam merealisasikan harapan itu, pers nasional terkadang menghadapi berbagai hambatan
yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Masalah daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dapat menentukan bobot profesionalisme dunia pers. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memperingati lagi Hari Pers Nasional. Dari tahun ke tahun kita khusus berkumpul untuk mengenang kembali suatu peristiwa yang terjadi di Solo 51 tahun lalu. Secara harfiah, peristiwa itu sendiri mungkin tidak terlalu luar biasa. Di mata orang lain, peristiwa itu sendiri mungkin dikatakan biasa saja. Suatu profesi mengadakan kongres, kemudian bersepakat membulatkan tekadnya untuk membentuk organisasi, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau PBI, disusun oleh Serikat Penerbit Wartawan atau SPS. Namun secara keseluruhan peristiwa itu mengandung makna yang jauh lebih benar, bukan hanya bagi insan pers biasa, tetapi juga bagi kalangan masyarakat pers. Bagi masyarakat Indonesia, peristiwa itu merupakan salah satu peristiwa penting dalam rangkaian panjang perjuangan nasional. Dalam sejarah kebangsaan kita, pers adalah sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sejarah kita sudah menunjukkan bahwa insan pers Indonesia adalah pejuang kemerdekaan pada berbagai zaman. Pada awal perjuangan kebangsaan, tidak sedikit pemimpin gerakan yang sekaligus juga menjadi wartawan dan wartawan yang menjadi perintis kemerdekaan. Kalau saya tidak sengaja pada waktu kongres di Solo, banyak insan pers yang berangkat sebagai tentara perjuangan. Mereka datang ke ruang sidang dengan senjata lengkap sesuai dengan peran mereka sebagai wartawan pejuang, yaitu pena dan pistol. Demikian pula pada tahap selanjutnya dalam sejarah perjuangan kebangsaan untuk mewujudkan kita sejak kemerdekaan. Ketika perhatian bangsa kita beralih pada perjuangan politik dan lebih pada akhir tahun 1950-an, banyak insan pers yang merangkap menjadi politisi, berjuang untuk mempertahankan ideologi Pancasila serta menegakkan kehidupan politik yang sehat. Ketika pada tahun 1962-an, perjuangan nasional adalah untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan memanfaatkan bangsa. Insan pers itu berjuang di gelanggang internasional maupun di garis depan. Demikian pula ketika sifat perjuangan balik pada pembangunan nasional, pers ikut dalam perjuangan yang tidak kalah beratnya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelaslah bahwa Hari Pers Nasional bukan semata-mata hari profesi, tetapi juga hari perjuangan. Hari itu mengingatkan kita bahwa pers Indonesia tidak terpisah dari tatanan masyarakat dan sistem kenegaraan tempat dia hidup. Hari pers kita peringati karena peran perjuangannya itu. Hari pers bukanlah lembaga yang diistimewakan, yang memiliki tempat sebagai kekuasaan sendiri. Hari pers kita peringati karena peran perjuangannya dalam kehidupan yang demokratis. Pers tidak mempunyai kedudukan yang istimewa, apalagi setingkat dengan lembaga kenegaraan dan dibentuk melalui pemilihan umum dan dengan cara-cara serta benar daripada konstitusi kita. Tidak banyak negara yang merayakan Hari Persnya secara nasional, dan kalau saya tidak keliru, tidak banyak pula negara yang mempunyai Hari Pers nasional, apalagi yang diakui secara resmi. Janganlah kita sampai lupa bahwa pers kita mempunyai kedudukan yang khusus selama ini karena jati dirinya
antaranya terdapat yang kurang sesuai bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Dalam era informasi, maka pers memainkan peranan yang sangat penting sebagai wahana pengembangan dan penegakan nilai Pancasila. Pers termasuk media massa elektronika perlu menyaring nilai mana yang perlu dipamerkan, untuk diterapkan, dan yang mana yang tidak dapat dibiarkan masuk begitu saja dengan bebasnya. Andai kata pun ada nilai yang tidak sesuai yang berhasil masuk, maka pers dapat membangkitkan kewaspadaan nasional tentang bahayanya serta menunjukkan bagaimana menangkalnya. Sebagai jajaran dari pers nasional yang berdasarkan Pancasila, wartawan Indonesia merupakan menjaga gerbang ideologi dan falsafah bangsa dan negara. Menurut pengamatan saya, pers Indonesia telah menunjukkan kesadaran yang cukup tinggi mengenai tanggung jawabnya. Banyak praktek, perilaku atau kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang jelas tidak sesuai dengan Pancasila yang mendapat tantangan keras dari pers nasional. Pers juga mengingatkan kita semua mengenai tantangan dan ancaman yang patut diwaspadainya serta peluang-peluang yang terbuka menjelang kita memasuki zaman perdagangan bebas. Untuk itu kita semua tentu berterima kasih. Saudara-saudara sekalian, kendati pun demikian, saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk meningkatkan lagi peran dan kewaspadaannya, khususnya mengenai nilai-nilai dan perilaku yang menyelinap masuk ke tengah-tengah masyarakat kita yang tidak kurang pula diantaranya yang masuk melalui media massa. Arus informasi apapun juga biasanya selalu diikuti pula oleh nilai-nilai baru yang melekat dan ikut menumpang masuk tanpa kita menyadarinya. Nilai-nilai seperti itu kadang-kadang bukan saja tidak kita kenali secara jernih, tetapi sering pula dipergunakan atau terselip dalam informasi media massa kita sehingga tersebar makin luas ke tengah-tengah masyarakat kita. Dalam hubungan ini saya agak bagian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam kerangka kirkas asing dalam meliput peristiwa dalam negeri Indonesia. Nilai itu kelihatannya makin sering dipakai begitu saja oleh sebagian pers nasional. Padahal kerangka pikir dan nilai-nilai itu bagaikan kacamata yang mewarnai persepsi kita dalam memandang perkembangan diri dan sekeliling diri kita sendiri. Kalau kacanya berwarna, maka peristiwa dalam negeri yang jernih sekalipun akan terlihat berwarna pula. Penggunaan kacamata asing seperti itu akhir-akhir ini mendorong meningkatnya dramatisasi peristiwa, pengambilan kesimpulan yang tergesa-gesa atau ketidakseimbangan dalam pemerintahan mengenai perkembangan dalam negeri sendiri. Lebih jauh lagi, liputan yang dibuat dengan kacamata demikian tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang dianggap masyarakat awam kita. Dengan pemakaian kacamata yang tidak cocok itu dapat dimengerti mengapa masyarakat awam banyak
dibicarakan sehingga dapat membantu pelaksanaan pendidikan politik rakyat secara baik. Kita semua bersyukur karena Hari Pers Nasional tahun ini bertepatan dengan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri bagi mereka yang melakukan ibadah puasa dan sosialisasi nasional. Mudah-mudahan latihan kesabaran dan pengendalian diri yang kita lalui dalam bulan puasa yang baru-baru akan dapat diterapkan oleh seluruh jajaran Pers dalam melaksanakan tugasnya. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketawa mulu. Kelihatan nggak?